Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di podcast Albima 1208 channel. Are you ready guys? Open the mic. Nah, kali ini kita berkunjung ke Strum Kombi Cafe yang tempatnya sangat spesial dan ownernya akan menjelaskan kenapa kok dibuat konsep seperti inilah sampai ada mobil kombi ya kan. Kita langsung tanya dan berkenalan dengan Mas Eren. Yes, Mas. Tos. Terima kasih Mas Eren. Ya, kita dibolehin berkunjung nih ke Strum Kombi yang Terbuka kok, terbuka. konsepnya luar biasa saya lihat. Dan ini kayaknya beda daripada yang lain konsepnya. Dari yang saya pernah kunjungin gitu. Boleh diceritakan sedikit. Jadi konsep dari cafe shop ini apa? Kalau konsep dari segi apa ya dok, tempat ya, Iya. tempat dulu lah ya. Kalau tempat sih mungkin Strum itu hanya sebuah coffee shop yang pengen beda aja. Karena kalau sama dengan konsepnya dengan coffee shop yang saudara-saudara kita yang ada di Bangkalan, otomatis kan apa bedanya? Bangkalan ya gitu aja. Gitu. Jadi harus punya kelebihan. Ya, jadi harus punya masing-masing. Jadi, oh aku pengen ngopi di suasana kayak gini nih, silahkan di sini. Oh suasana kayak gini, silahkan di sini. Seperti itu. Jadi pilihannya banyak. Ya, jadi nggak monoton lah Bangkalan seperti itu. Oke. Dan di belakang saya ini kan ada kombi nih ya. Mobil kombi. VW ya? Ya, VW kombi ya? Kombi Jerman. Jerman. Tahun Iya. berapa ya? 78 ini dok. Kenapa ini sampai dipajang di kafe? Apa Mungkin- nggak cukup sudah sebesar ini ya? Masih kurang tambahin mobil VW kombi gitu. Nah, kalau biasanya podcast dokter kan dokter selalu bertanya ya. Sebelumnya bolehkah saya bertanya? Ya. Nah, Yang Strum tamu apa siapa sih? gitu? Ini yang jadi gestarnya siapa coba? Jadi aku yang ditanyain. yang Gimana? dokter tahu Eh. Strum itu apa sih? Strum. Ya kalau saya yang jawab saya nggak tahu nanti. Iya, iya. Biar Mas Eren sendiri yang menjelaskan. Jadi semua. Strum itu singkatan dok. Kenapa dinekasih nama Strum gitu? Iya, itu singkatan. Kalau orang yang belum paham mungkin, oh Mas Eren kasih nama Strum karena kerjaannya di salah satu BUMN yang bergerak di bidang listrik, mungkin gitu iya. ya. Padahal bukan. Strum itu skuter, Vespa, Ya. kombi, room, seperti itu. Itu konsep awalnya karena saya suka Vespa, saya suka kombi. S-nya apa tadi? Strum, Strum. iya. Strum itu skuter, Skuter. skuter. Oke. Kombi, O-nya pakai kombi, room seperti itu. Nggak Strum. Jadi komunitas berarti ya. Wadah sih Apa dong. Jadi memang dari awal komunitas terbentuk enggak, kumpul? enggak. Kalau awal komunitas enggak sih, cuman karena emang dulu sih saya suka Vespa, cuman nggak bisa kebeli dok. Mm-mm. Jadi ketika saya bekerja, saya baru bisa beli Vespa dari situ. Jadi ya sukanya Vespa dari situ sih. Jadi awal mulanya. Ya, kalau kopi ya emang suka kopi. Oke. Jadi apa ya? Jadi konsep ini saya nilai kan dari namanya saja itu dari golongan komunitas, gitu Ya. kan. Bener. Jadi sampai padukan jadi nama kafe, Ya. gitu. Sambil ngerokok Ya, ya. boleh ya biar santai aja. Sebelumnya nggak enak nih kalau Iya. nggak ngopi nih. Nanti barista saya, Mas Aslan tolong baristanya. Weh, kita disuguhi. Iya. Oke, ngomong-ngomong kalau nanti kita mau disuguhi kopi, menu favorit di Strum Kombi Cafe ini apa? Yang pasti kombi Jerman dok. Kombi Jerman. Iya. Apa itu Kombi ingredientnya? Jerman itu kebanyakan sih kalau kita lihat di Bangkalan, Bangkalan tuh saya sedih sih dok. Sedih tapi ini tantangan buat saya. Tantangan buat saya. Sedihnya? Sedihnya karena saya tahu HPP untuk membuat kopi enak itu seperti apa dan harus dijual seperti apa. Wus, Kilat dok, siap. langsung ada dok. Siap. Silakan latte ice satu, tender ice satu. Ini apa namanya apa nih mas? Latte, es latte. Latte, ya. es latte. Iya. Ini yang apa? Tender peach. Oh, tender peach. Oke. Buah persik ya? Iya. Ini salah satu favorit ya? Favorit di sini. Di sini ya? Iya. Nanti kita jelasin Thank juga you, deh thank kenapa you. ada menu-menu seperti ini mungkin dok Iya, ya. siap. Jadi sedihnya tuh gini dok. Ketika saya tuh kerjanya di luar kota dulunya dok. Saya kerja di Bogor 8 tahun. Oke. Setiap saya pulang ke daerah, ke tempat yang kalau saya pulang tuh saya pengen merasakan hal yang beda.
wah apa nih perubahan di Bangkalan, apa nih perubahan di Bangkalan. Ya gitu-gitu aja akhirnya. Wah gila nih, ya udahlah kita bikin yang sesuai dengan passion saya. Dalam kata arti saya adalah seorang manusia biasa yang pengennya berusaha untuk memanusiakan manusia seperti itu. Jadi saya ajaklah 1-2 anak yang bergelut di zona barista. Saya fasilitasi dia dengan visi dan misi yang sama. Visi misi yang sama. Iya. Apa itu visi misinya? Mengkopikan Bangkalan. Oh, mengkopikan Bangkalan. Nah, kalau lari ke visi misi itu dok, panjang dok. Ceritanya? Iya panjang dalam kata arti bukan cuan yang kita cari. Padahal kalau pengusaha tuh di mana-mana cuan nomor 1. Ya pastinya kan. Nah, tapi kalau kita lihat basicnya Bangkalan seperti ini, bayangin dok, kita bikin es latte seperti ini. Kita bongkar HPP-nya lah dok ya, biar semua pada kebuka, mindsetnya kebuka dan Bangkalan lebih baik seperti itu. Es latte yang kita buat ini bahannya untuk segi susu sama kayak dengan Starbucks, dengan coffee shop yang di Surabaya yang harganya gila dok menurut saya. Dengan susu yang kita pakai Jadi sama ingredientnya persis. sama persis. Iya Oke. persis. Untuk susu ya. Iya, susu sama. Untuk kopi itu baru yang beda. Dan bedanya tuh nggak banyak dok. Nggak banyak. Saya bisa ngikutin kopi dengan harga HPP yang sama kayak Starbucks, tapi nggak nutut untuk dijual di sini. Bayangin dok, satu gelas aja keuntungan saya hanya 1.000-2.000 perak. Gitu. Dengan bahannya HPP-nya ya sama dengan Hampir Starbucks sama yang ya. sajikan. Kurang apa? Kurang mengkopikan Bangkalan gimana kita? Jadi betul-betul luar biasa. Ini isinya kopi di kota besar Iya. yang ada di daerah kecil, harganya menyesuaikan benar, daerahnya. Gitu benar. ya. Ya. Ya kita tahu sendiri lah kalau orang Bangkalan mengeluarkan duit untuk UMKM yang ada di Bangkalan, kayaknya susahnya luar biasa dok. Tapi mereka datang ke Surabaya, ke Starbucks habis 50-100 ribu, have fun. Gitu kan. Ya. Seperti itu sih, Dok. Lifestyle. Iya. Oke. Sip. Jadi yang saya dengar kenapa saya berkunjung ke kafe ini dan mengundang Mas Eran sebagai Wah, guest star saya. Waduh. Nih, Berat nih. Ada rahasia yang bocor ke saya. Berat nih. Jadi mungkin nanti bisa diceritakan ke saya. Saya hampir tidak percaya mendengar cerita itu. Oh, apa sih, Dok? Hoak nih jangan-jangan nih. Masih nggak tahu makanya. Ini saya main cross check gitu ya. Iya, benar. Katanya Mas Eran ini bikin kafe segede ini sampai ya ada rooftopnya juga di atas ya. Yang saya dengar bocorannya ini ya, bikin kafe tapi cuannya gitu ya. Iya. Tapi keuntungannya bukan buat Mas Eran sendiri gitu. Lalu lantas bikin kafe itu kalau bukan buat keuntungan buat kita sendiri yang punya, tapi buat yang apa katanya yang buat yang pekerja di sini semua, baristanya, pelayannya, waitersnya gitu, cleaning service-nya. Dan terus Mas Eran dapat apa? Gimana ceritanya gitu loh? Kok bisa? Hoak, itu hoak, Dok. Hoak. Bikin konsep yang benar gimana itu? Yang benar kalau saya bilang saya nggak dapat apa hoak. Kenapa? Ini ya semoga nanti para netizen di sini berpikir positif ya kepada Iya, saya. Jadi kalau mikir negatif nanti pasti banyak yang orang berpikir negatif, Dok. Iya. Jadi kalau bilang nggak dapat apa-apa hoak karena pahala yang saya dapat. Oke. Ya kan? Iya. Kata siapa saya nggak dapat apa-apa, Dok. Oke. Iya. Yang kedua, ini kalau bahasa Maduranya tempat pemolean, Dok. Tempat pemolean itu maksud tempat untuk Tempat pulang. Tempat pulang bukan buat saya tapi buat teman-teman yang menurut saya sih pengunjung di sini adalah masyarakat Bangkalan yang kreatif tapi nggak ada wadah gitu loh, Dok. Jadi di sini bisa saling dipertemukan, berbagi ilmu, komunitas segala macam. Nongkrongnya di sini. Bukan hanya sekedar nongkrong, main game, seneng-seneng segala macam. Banyak tujuannya seperti itu. Jadi kalau bilang nggak dapet, ya dapet itu, Dok. Secara bukan finansial yang kita bahas ya. Kalau finansialnya gimana itu? Apa benar sih? Bongkar nih. Iya dong. Jadi saya betul-betul penasaran banget ini. Saya itu Kalau saya sendiri soalnya bikin misalnya Ya. saya bikin coffee shop, kan pasti saya pengen nanti ya pasti ada cuan lah buat saya kan gitu. ya benar, Dok. Tapi konsep Mas Eran itu gimana sih? Ah, Dari isu itu? gini, Dok. Mungkin saya sudah nyampe
sudah nyampe mungkin ya. Dalam kata arti selama kita ngejar uang, ya benar kita hidup butuh uang, tapi kalau kita ngejar uang seberapapun besar uang yang kita dapat gak ada matinya, Dok. Saya dapat 100 juta sehari, wah kata orang, wah cukup nih 100 juta sehari. Nanti saya dikasih 200 juta masih kurang, Dok, kalau kita ngejar ke situ. Gitu loh. Jadi gimana badan kita yang merasakan, oh ini udah nikmat yang kita dapat. Oke. Jadi saya cukuplah dengan pendapatan segini. Tapi kalau masalah strom, pure niat saya adalah memanusiakan manusia, seperti itu. Memanusiakan manusia. Iya, semoga yang dimanusiakan bisa menjadi manusia seutuhnya. Bisa menjadi manusia seutuhnya. Iya. Jadi keuntungan itu nanti dibagi bersama atau bagaimana itu? Lebih dalam nih. Iya dong. Jadi jadi misalnya begini. Oke. Keuntungannya unggul misalnya yang kita ilustrasikan. Misalnya keuntungan 1 bulan misalnya 100 juta misalnya nih misalnya. Amin. Misalnya 100 misalnya. Iya. Nah, itu apa misalnya Mas Heran sebagai owner itu 20%, nanti karyawan barista 20%. Bisa masuk gimana itu pembagiannya? Yang pasti, Dok, gini. Dengan Pembagian langsung to the point ke Iya, pembagian. iya. 10% pasti buat maintenance. Entah kita nambah gelas, nambah oke. peralatan. Tetap ada disisihkan ya, itu, disisihkan oke, lah. oke. Jadi dikurangin itu tuh bulat lah misalkan Iya, ya. Anggap bulat lah, tadi kata dokter 100 juta udah bulat itu. Saya awalnya sih, Dok, hanya minta 40%. Oke. 40%. Keuntunganmu 40% buat saya. Oke. Awalnya Ya. dari pertama Strom didirikan. Oke. 60% buat kalian. 60% buat baristanya. Hmm. Dan baristanya itu bukan 60% dibagi rata, Dok, bukan. Itu ada presentasi yang didapat. Jadi semakin berkembang baristanya, dalam kata arti semakin rasa memilikinya buat Strom, itu semakin besar yang dia dapat presentasinya. Jadi saya ibaratkan Strom ini bukan tempat kerja, tapi tempat mainnya mereka. Ya, kalau tempat kerja mereka datang ngebar, selesai pulang, Dok. Gak ada rasa memilikinya. Oh, ada yang kotor nih, oh ada yang rusak nih, oh ada yang kurang ini nih, kurang itu nih. Itu yang kita butuhkan. Kita bukan butuh pekerja sih, lebih tepatnya. Kita butuh saudara. Makanya saya bilang Strom ini gak ada karyawan. Oh, gitu. Strom ini baristanya adalah anak saya. Anak saya banyak, Dok. Gitu ya. Iya. Jadi dianggap jadi Iya. yang barista milik kopi ini juga Iya, gitu ya. benar, Gitu. 100% Jadi mereka merasa memiliki sehingga merawat. Iya, untuk hasilnya saya minta 40% tuh. 60%-nya buat anak saya yang di sini. Itu wow. Apa kamu tujuan yang 40%? Anak saya tanya seperti itu. Iya. Anak saya tuh tanya seperti itu. Setelah anak saya tanya, ya saya harus terbuka. Kenapa saya minta 40%? Kamu dapat 60%. Kalau kurang bilang, saya bilang gitu. Enggak, Mas. Saya tanya kenapa Mas dapat 40%. Saya jelaskan 40%-nya saya pengen ngasih kepada yang Woi. memiliki Strom sebenarnya. Seperti itu. Yang punya Strom bukan saya, bukan anak saya baristanya. Oh, Seperti ya itu. berarti kan kalau yang saya lihat di kafe-kafe shop lain kan sistem gaji ya. Ya, Jadi kita nggak ada gaji. Berarti enggak gitu ya? Enggak. Oh, konsepnya Jadi, berbeda banget ini. Beda. Jadi kalau Strom sepi, otomatis pendapatan sepi, otomatis gaji anak-anak ya makin turun. Oh, Tapi gitu. ketika Strom rame, omset dan cuannya tinggi, ya gaji anak-anak naik. Makanya saya bilang saya memanusiakan manusia. Ya. Seperti itu. Berarti bukan menggaji barista. Bukan. Tetap. Dan kalau boleh jujur, Dok, ya, saya seneng, tapi belum nyampe goalnya. Ya. Saya pengennya itu seorang anak saya barista ini gajinya minimal 2-3 kali lipat gaji yang barista dapatkan di Coffee Surabaya. shop lain. Di Oh, Surabaya. kalau di sini apa? Di Surabaya, serius. Oh, Seperti itu. karena pembagian persen Iya, tadi. jadi goalnya saya di situ. Oke. Tapi Dan itu terjadi maka kenyataan seperti itu Iya. ya hasilnya. ketika belum corona ya. Iya. Ketika belum corona Iya, ya. kita bicara normal Iya. lah gitu ya. Jadi penghasilan, aduh, mohon maaf nih buat yang lain ya. Ini cuma buat motivasi Iya, aja, motivasi aja buat coffee shop lainnya juga. Bukan saya beda-bedain, Iya. bukan. Cuman ketika anak saya dijadikan saya manusia, dia apa yang dia kerjakan, aku capek nih, aku ngabisin waktu, ngabisin pikiran untuk membangun Strom, ya dia mendapatkan apa yang dia harus dapatkan, seperti itu. Yes. Kalau Oke. mereka digaji, oke kamu saya gaji, anggaplah 1 juta, atau 800.000, 2 juta gitu. 2 juta. Stuck Kamu gitu ya? iya, kamu mau ya udah saya masuk aja.
Mau saya males, mau Selesai saya pulang. rajin, pulang saya dapat 2 juta ini, saya dapat 1 juta ini. Jadi tidak ada rasa memiliki Ya, terhadap kafe ini. Benar. Luar biasa, betul. Dosa nggak saya ngomong gini sih dok? ya enggak, ini hanya apa namanya? Saya kira ini motivasi, motivasi buat teman-teman yang lain ya, dan para pekerja kopi pada umumnya Dan gitu. itu dibalik dok. Saya minta 40% itu dibalik sama anak saya ternyata. Jadi 60-nya, akhirnya dia 60 dikasih, 40 yang dibagi. Dia marah. SPV-nya waktu itu marah ke saya. Kok yang kan dia tahu tujuannya adalah 40% itu kepada pemilik strum sebenarnya. Setelah saya ceritakan, saya lo minta 40% buat ini. Terus dia marah. Kok yang beribadah hanya Mas Eren aja? Kita juga mau. Aku nggak mau kalau cuma keputusan pribadimu. Rembukkan sama adik-adikmu. Saya bilang gitu dok. Setelah dirembukkan sama adik-adiknya ternyata dibalik. 60% yang dikasih ke pemilik strum, 40% yang dibagi. dibagi. Seperti itu. Tapi itu setelah dipotong 10% untuk Ya, maintenance ya? ya. Oh, Seperti oke. itu. Karena mereka juga pengen beribadah katanya. Yes, betul, benar. Jadi memang konsepnya ini beda sekali dengan coffee shop yang lain. Kalau Ya. yang saya tahu kan, saya keliling-keliling ya barista cukup digaji. Ya. Jadi misalnya ya sebulan 2 juta atau Ya. misalnya 2,5 juta gitu kan. Ya. Stuck dapatnya segitu. Iya. Jadi mau rame mau sepi segitu kan. Nggak adil sih menurut saya dok. Nggak adilnya ketika Sepi ya? Atau ketika tidak rame, Oh iya, yang ketika rame nggak ya. merasa nggak diadilin adalah si baristanya. Ketika sepi, yang nggak merasa adil adalah Ownernya. ownernya. Masa saya sepi saya gaji mereka mahal? Tetap mahal. Iya. Jadi mending ya kayak Oh, gini. jadi ngikutin Iya, akhirnya. Dan ini saya terapin di usaha-usaha yang lain dok, seperti itu. Oh gitu, iya karena ini saya tahu latar belakang Mas Eren kan ini pengusaha nih. Ah enggak, saya cuma Banyak. tukang sapu di sini dok. Tukang sapu tapi counter HP-nya banyak. Oh, iya. Bocoran. Jangan lupa beli di Encafun, promo ya. Iya. Di Enca Store juga ada. Jadi Mas Eren ini memang pemilik counter HP. Itu counter HP yang hanya di Bangkalan aja atau di kota lain ada? Sementara di Bangkalan Di sih, Bangkalan Dok. aja? Iya. Encafun ya. Encafun ada, Enca Store juga ada. Kita juga lengkap di sini, Dok. Promosi sekalian boleh ya? Boleh dong. Ya kan boleh kan? Di sini juga ada Enca Production Oh, iya, yang iya. dikelola, yang dikelola dengan adik saya itu. Yang tadi saya ya, ketemu. Adik Edgar itu. Wah, banyak sih di sini. Iya. Emang saya pengennya juga memfasilitasi teman-teman yang di Bangkalan yang satu visi satu misi dengan saya fasilitasi. Siap. Satu kepala lah ya. Siap. Meskipun kepala dia beda dengan kepala saya dok. Saya botak dia masih ada rambut gitu kan. Sama-sama kita. Iya. Makanya kita jangan buka topi nih, bahaya Oke. nih. Mas kalau jadi konsep kopi seperti tadi, di sekian persen untuk karyawan itu, kesulitannya di mana Samen? Kesulitannya emang ini saya hanya mematahkan sih dok, mematahkan. Ada orang yang bilang semua usaha itu jangan dilandasi dengan kekeluargaan. Contoh nih, kita nggak sebut merek ya, cuma perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, dia pasti ada target. Ya. Ketika target tidak tercapai, cut. Seperti itu. Punishment Ya, punishment-nya cut, kena SP segala macem. Akhirnya SDM-nya dia mau berpikir lebih. Ya kan? Ya. Biar gimana saya caranya tidak di-cut. Saya harus nambahin omset segala macem. Ya. Itu yang dilakukan perusahaan besar yang ada di Indonesia. Saya ingin mematahkan itu, Dok. Ya, yang tadi saya bilang itu, semoga yang dijadikan saya manusia menjadi manusia yang seutuhnya. Sebenarnya. Ya, kelemahannya adalah ketika dimanusiakan, Dok. Mereka karena tidak ada tekanan, pressure yang kayak budget. perusahaan tekan kepada karyawannya. Kelemahannya itu Relax. santai, relax, kayak di pantai. Jadi saya sebagai orang tuanya mereka hanya sekedar mengingatkan, ayo lo gini lo, ayo lo gini. Jadi pada saat itu sampai cabut Iya, lagi. Iya. Jangan bersantai-santai gitu Iya. kan ya. Oh, Seperti itu. iya. Ya, jadi karena mereka berpikir nanti aku dapat besar. gitu. Iya. Akhirnya santai. Tapi bisa semangat dengan Ya. metode atau konsep dari Iya. Mas Eren sebagai ownernya, Iya. persen-persen itu dibagi, tidak ada gaji tetap. Nggak gitu ada, ya. nggak ada. Dengan resiko ya kamu kalau dapatnya rendah, ya tingkatkan kinerja kalian semua, bukan hanya satu orang kan. Iya. Soalnya di sini ngeling dok, SPV, barista, dapur segala macam yang ngeling harus satu tujuan yang sama. Beda tujuan ya beda. Siap. Makanya Oke. ada rules yang harus dikerjakan. Oh, kita caranya harus promosi seperti ini.
kita gandeng-gandeng komunitas, kita gandeng orang kreatif yang ada di Bangkalan, ya kita gandeng semua. Tujuannya untuk semua, tapi ada yang harus diprioritaskan adalah manusianya yang jadi manusia itu dong. Oke, oke. Saya kembali tadi sudah terpuaskan saya. Pertanyaan rahasia tadi saya sudah terpuaskan. Bocor nih. Yang bocor. Kembali ke ini, Ya. mobil VW Kombi ini. Oke. Jadi VW Kombi ini cuman sebagai pajangan di sini atau ada konsep lain? Oh, banyak konsep dok. Konsep banyak ya, kita sebagai manusia. Jadi bukan hanya latar belakang Bukan, untuk kafe bukan, aja ya? bukan. Apa nanti konsepnya untuk VW Kombi ini? Yaitu Strum Kombi ini. mengkopikan Bangkalan. Jadi Jadi mau ini nanti diapain? muter-muter Bangkalan untuk berjualan kopi. Oh, jadi kayak SIM keliling? Iya, boleh lah. Seperti itu dikatakan. Oke, ini ide Jadi menarik ya. kita juga sudah terikat sama 2 perusahaan dan 1 kepemerintahan. Udah ada jadwal nih. Oh, hari Senin kita nongkrong di sini. Hari Selasa kita jualan di sini. Hari Rabu kita jualan di sini. Dengan menu yang sama yang ada di Ya, cafe shop. ya, gitu. Jadi nggak ada alasan orang pemerintah bolos kerja untuk ngopi. Oh, pada saat jam kerja berarti ya? Iya, pada saat jam kerja. Jadi bisa keliling ke instansi-instansi. Iya. Seperti SIM Ya. kok SIM keliling itu. Iya. Jadi dia beroperasi pada jam kerja di kantor-kantor. Ya, di luar jam Kantor- kerja dia balik lagi ke sini. Balik lagi. Ya. Oh. Kayak itu. Jadi Senin kantor ini, Ya. Selasa kantor ini gitu ya. Literally ya. Semua yang butuh strum kita support seperti itu aja. Berarti ya paling enggak kerjasama dengan Ya. pemerintah ya. Bisa. Ya, Ya tidak, kita emang harus beriringan sama pemerintah dok. tidak anti pemerintah ya. Oh tidak. Saya orangnya tidak benci pemerintah dan juga Ya, tidak. tuh. Harus selalu beriringan. Iya, beriringan lah, Ya, beriringan. Jadi tidak boleh antipati karena kita tidak bisa. Wong Kita hidup semua di juga dunia pemerintahan juga kan. Butuh juga Support. butuh support dari pemerintah. Makanya semoga Ibu Zainab, Bapak Bupati tercinta kita, ayo kita gerakkan Bangkalan dengan youth movement. Siap. Yang siap, muda berkarya, bukan yang tua nggak berkarya ya dok Iya. ya, bukan. Cuman banyak inspirasi anak muda itu yang pengen keluar tapi masih kayak gitu loh dok. Nah, ini butuh support semoga Iya. Bapak Bupati dan Ibu Bupati Ibu Amin. Zainab yang memang beliau katanya aktif di Ya, sosial ya. alhamdulillah Semoga Bupati bisa kita sekarang luar biasa. mendukung salah satu UMKM di Iya. Bangkalan seperti ini ya. Iya. Dan sementara ini kan dari Bapak Menteri Sandiaga Uno juga sangat mensupport UMKM Ya, kan. bener. Luar biasa Dia sekarang. sudah melirik ke Madura juga kok dok. Nah, apalagi. Nah, itu nanti Dan kalau beliau datang lihat konsep kafe ini, saya kira pasti akan tertegun melihat. Apalagi tahu konsep yang tadi, rahasia tadi. Kok Dan bisa gitu ya? apalagi yang saya inginkan ketika ada orang melihat strum di sini, bukan hanya strum adalah seorang Eren, seorang baristanya Fawaz, Adam, Vira, Ketim Momo, bukan. Strum ini gila ya. Oh iya, belum tahu juga ya dok ya. Jadi kita strum ini nanti rencananya hari Selasa, Rabu, Kamis. Konsepnya adalah UMKM silahkan jualan di sini. Oh, Gitu. Bisa Nanti- join di sini. Iya, jadi untuk Selasa, Rabu, Kamis kita emang siapkan hari itu seluruh UMKM yang ada di Bangkalan. Ayo kita sediakan stand di sini, kita saling support berjualan. Mereka sewa atau nanti Enggak, tidak ada Jualan biaya aja? sama sekali, tidak ada biaya. jualan aja? Ya, Terus ada cuan nggak buat untuk siapa? tempat sini? Nggak ada, nggak ada. Hanya nongkrong di sini jualan. Memanusiakan manusia dok. Jadi hanya fasilitasi Ya, tempat saja. saya fasilitas tempat aja dan alhamdulillah sudah ada UMKM yang mau bergabung. Selasa, Rabu, Kamis. Selasa, Rabu, Kamis. Tapi masih terbentur karena PPKM aja sih. Oh, malam ya? Ya, malam. Sore bukanya atau? Terserah nanti UMKM-nya mau buka dari pagi sampai malam atau malam aja atau seperti apa. Yang penting kita support dan alhamdulillah juga ada yang support saya dari instansi perusahaan. Oh Mas, kamu butuh apa? Aku support. Tenda, aku butuh. Kamu butuh, aku support. Oh, tapi yang UMKM tersebut tidak dikenakan biaya sama Tidak, sekali ya? tidak Free. sama sekali. Free. Dan keuntungan ya diambil Iya, langsung. ambil aja buat Tidak mereka. ada store-store. Tidak ada. Keren banget sih. Ini ide-idenya cemerlang ya kan? Tapi terbentur sama PPKM dok. Aduh. Iya. Ya semoga habis ini kan Indonesia cepat pulih lah. terus pulih, Ya. UMKM bisa berkembang lagi ya. Dan semoga nanti Strum Kombi yang konsepnya luar biasa ini outdoornya sangat luas sekali. Keren banget. Jarang sekali bisa sejuk kayak gini.
Jadi yang indoor cukup sedikit ya? Indoor kita fasilitasin ada 1, 2 dan di dalam. Oke, Nanti di atas sih, di atas rencana ada working space mungkin? working space. Ada? Ada Oh. di atas. Oke, ya. Meeting-meeting kecil ya? Ya, meeting bisa. kecil yang butuh orang butuh kerja segala macam di Yang sana. tidak bosan di silakan. dalam kantor, jadi bisa keluar di cafe shop. Ya, benar. Oke, Mas Sharon, saya terima kasih banget Saya terima bisa kasih, Dok. berkunjung dan ini latar belakang kombinya keren banget dan ini ada komunitas Vespanya juga. Iya. Ini boleh lah nanti. Kalau mau dijual jangan bilang kejual ke orang gitu. Jual ke saya. Oke, sekali lagi saya mohon maaf Sama-sama, kalau Dok. mengganggu waktunya. Tidak, waktu saya banyak, Dok. Dan terima kasih atas sebagai guest star saya. Iya. Kenang-kenangnya nanti ya Mas Sharon, saya ketinggalan nanti. Wah, kenang-kenangannya saya lupa. Iya, ada dong Kata dari saya saya. kenang-kenangannya mau dikasih Pajero ya, Dok ya? Boleh nanti bisa dipinjam. Ikut touring. Iya, touring. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih beri-beri terima kasih atas kunjungan saya ke sini. Salam sehat dari A5 1208 Channel. Are you ready guys? Open the mic.